menduga aksi Papua masih belum lepas dari serangkaian konflik. di Abepura dan Wamena, Papua disebut berita bohong. Mereka bertanya, ini siapa? Dari masa Orde Baru lalu. Benny Wenda main. Hal ini mengakibatkan Masih saja terjadi konflik. Baku tembak yang kembali terjadi. Saudara-saudara sekalian, sadarlah kalian bahwa kita adalah negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Indonesia yang beragam akan suku bangsa yang berbeda. Meskipun terdapat berjuta perbedaan, itu tidak boleh membuat kita terpecah. Justru perbedaan itu bisa menjadi alasan kita untuk bersatu. Bersatu untuk menciptakan negara yang beragam. Hargailah sesama, lindungilah saudara, jauhkanlah perselisihan. Supaya kedamaian yang kita impikan terwujud dengan indah. Semua itu tidak akan berjalan tanpa adanya kerjasama dari kita semua. Jauhilah fitnah, hoax maupun kekerasan. Bukalah wawasan, tingkatkanlah rasa ingin tahu. Tekankanlah niat untuk belajar. Supaya kedepannya negara ini dapat melahirkan pribadi dengan pemikiran terbuka. Dengan menjunjung tinggi persatuan. Janganlah ikuti pengaruh buruk, karena itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Hargailah suku, agama, dan ras yang ada. Janganlah berusaha saling menjatuhkan, karena sesungguhnya kehidupan yang indah berasal dari kita sendiri. Ladies and gentlemen, are you aware that we are the entire state of the Republic of Indonesia in which there is a harmonious, safe, and peaceful society? Indonesia is diverse in terms of different ethnic groups, even though there are millions of differences, they must not divide us. On the contrary, these differences can be the reason for us to unite. United to create a diverse country by respect others, protect siblings, and avoid disputes, so that the peace we dream of can be realized beautifully. But all of that will not work without our cooperation. Avoid slander, hoax, or violence. Open insights, increase curiosity, and commit to learning, so that in the future this country can give birth to individuals who are open-minded and who uphold unite. Don't follow bad influences because it will harm yourself and others. Respect existing ethnicities, religions, and races. Don't try to knock each other down because actually a beautiful life comes from us. Thank you. Kemanusiaan yang berharga. Mana kita mau untuk mengetahuinya? Apakah kita peduli akan perjuangannya? Apakah kita mampu untuk membalas pengorbanannya? Bukankah kita tidak ingat dengan semua itu? Dia mati di kayu salib, berkorban demi umatnya. Tubuhnya penuh luka berlumuran darah, demi umat yang sering lupa akan dia. Ingatlah, seberapa sering kita mengingatnya. Seberapa penting kita untuk mengorbankan segalanya. Seperti apa yang sudah dia lakukan. Kita seolah tidak peduli akan semua luka yang didapat. Padahal dia adalah pilar hidup ini. Dia ditindas, dia dicela, dia dikucilkan. Dia pun diancam untuk mati. Dia dicaci, dijauhi, sampai dihukum mati. Semua mencacinya, tapi apa yang dia perbuat? Dia memaafkan mereka. Sedangkan apa yang ia dapat? Hukuman salib. Banyak orang sudah berjuang. Mereka dibungkam. Mereka sampai kehilangan nyawa. Munir, Marsina, dan mahasiswa yang gugur bela kemanusiaan. Mempertaruhkan nyawa sampai kehilangan nyawa, memperjuangkan keadilan bagi umat manusia, memperjuangkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Sesungguhnya
Keadilan itu dapat diraih jika ada unsur kemanusiaan di antara kita. Kemanusiaan itulah yang harus diterapkan. Jika nilai kemanusiaan itu diterapkan, niscaya semua akan kembali menjadi semula. Tatanan dunia yang adil dan damai. Semua penindasan akan binasa, seperti debu galaksi dihapus oleh Sang Maha Kuasa. Seperti yang ada di dalam puisi, perjuangan tidak hanya sampai pada zaman itu. Namun beberapa puluh tahun yang lalu, kita rakyat Indonesia berjuang melawan penjajah negeri ini. Banyak pahlawan yang turun dalam membela tanah air. Ada salah satu pahlawan nasional Indonesia yaitu Agustinus Adi Sucipto, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Adi Sucipto. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memeluk agama Katolik. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia. Bukan tanpa sebab saya menerbangkan pesawat ini. Desing pesawat yang saya bawa bercat merah putih dimaksudkan untuk membakar semangat rakyat Indonesia melawan penjajahan yang masih terjadi di beberapa wilayah. Inilah penerbangan berbendera merah putih pertama di tanah air dan bukti semangat cinta tanah air yang begitu besar. Benar sekali, saya berusaha menyelesaikan pendidikan saya dengan cepat agar bisa secepatnya turun tangan dalam membela tanah air dari penjajahan bangsa lain. Tetap semangat untuk membela kebenaran. Jangan mau ditindas. Berusahalah sekuat tenaga untuk kebaikan. Lihatlah betapa besarnya perjuangan beliau dan betapa cintanya beliau terhadap tanah air. Pahlawan yang lahir pada tanggal 3 Juli 1916 ini juga mendirikan sekolah penerbangan pertama di Indonesia. Pada saat itu dengan pesawat yang seadanya dan dengan 31 siswa pertama, ia berhasil meluluskan kadet-kadet yang menjadi cikal bakal Angkatan Udara Indonesia. Ia pun kerap terbang untuk mengebom tangsi Belanda yang ada di Ambarawa, Salatiga, hingga Semarang. Keberhasilan misi tersebut membuat Adi Sucipto dipercaya untuk menjalankan misi kemanusiaan yang digagas Palang Merah Indonesia. Ia pun terbang membawa obat-obatan. Namun takdir berkata lain. Saat hendak mendarat di Bandara Maguwo, pesawat yang ditumpangi Adi Sucipto bersama 7 orang rekannya ditembak oleh pesawat Belanda, lalu terjatuh dan menewaskan semua penumpangnya. Adi Sucipto meninggal usia 31 tahun, di usia yang sangat muda, dan ia meninggal dalam perjuangan untuk memperjuangkan tanah air. Semoga apa yang sudah ia perjuangkan bisa kita lanjutkan saat ini dan di waktu yang akan datang.